Assalamualaikum. Yuk sebelum nonton subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konitah Az-Zahra, tentunya masih dalam hal seputar tentang bisnis online dan marketplace. Beberapa waktu lalu ada yang nanya ke saya mengenai seller center di marketplace. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang baru mau terjun ke marketplace, ada yang bingung nih apa perbedaan seller center kemudian dengan aplikasi jualan atau aplikasi beli yang ada di marketplace. Kali ini kita akan mengenal sedikit mengenai seller center dan bedanya dengan website atau aplikasi beli yang ada di marketplace. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah lama terjun di marketplace atau bisnis online, pasti sudah mengenal nih gitu kan, yang mana itu Shopee untuk beli, mana itu untuk jual, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita mengenal dulu yang di bagian untuk pakai desktop. Nanti kita akan bahas dari yang pakai handphone aplikasi HP. Nah, ini dia bagian untuk Shopee yang beli ya, atau shopee.co, ini Shopee buyer. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk beli. Nah, tapi kita juga bisa untuk yang namanya jual. Jadi satu akun Shopee itu bisa untuk digunakan untuk beli dan bisa digunakan untuk jual. Namun kebanyakan para seller tidak menggunakan akun yang sama. Biasanya mereka akun belinya itu khusus dan akun jualnya juga khusus gitu. Tapi ada juga yang sama kok. Nah, kalau kita kalau buka kan shopee.co.id. Kalau kita mau ke seller center gitu, kita klik aja seller center, kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini teman-teman adalah seller center ini digunakan untuk kita menggunakan fitur-fitur terutama fitur promosi untuk membantu mempromosikan produk kita supaya meningkatkan penjualan kita. Nah, di sini juga kita akan bisa yang namanya cetak atau mencetak pesanan ya kan di sini. Kemudian ada juga yang namanya kita bisa mengupload produk dari seller center ini. Nah, dari HP juga bisa upload produk, tapi lebih nyaman sih kalau misalnya kita pakai dari laptop. Karena biasanya kalau saya dan admin itu ngupload produknya itu sekali buka tab banyak begini. Jadi sekali upload di Shopee, nanti bisa upload di Tokopedia, kemudian di Bukalapak, kemudian di Lazada. Nah, di sini kalau misal mau ngupload produk bisa di sini ya. Ini kita hanya bahas untuk fitur-fiturnya aja. Jadi sini bisa upload produk seperti ini, nanti kita klik kanan saja. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya iklan Shopee di sini juga tambah produk baru ya. Kemudian ada ini ditunjukkan. Nah, kemudian yang di sini nih yang paling sering biasa digunakan para seller. Kalau dulu kita kalau mau bikin promosi itu selalu dari seller center yang Shopee di sini pakai desktop. Tapi memang sekarang udah bisa sih pakai HP. Cuman kan lebih enak dan lebih enak lihatnya lebih luas itu dari desktop seperti ini gitu. Nah, tadi ini yang produk ya. Jadi seperti ini nih tampilan untuk produk gitu. Nah, coba kita ke tampilan promosi ya. Jadi di sini ada promosi saya, ada iklan Shopee, ada voucher toko saya. Nah, kita klik di sini. Oke. Kita klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman nanti akan kelihatan nih ada undangan-undangan apa aja gitu kan. Kayak gini nih. Saya dapat undangan flash voucher, ya kan? Flash voucher, kemudian ada murah lebay juga. Kemudian kita geser lagi, ada murah lebay lagi, kemudian ada campaign 11-11. Di sini ada flash voucher lagi dan sebagainya, campaign 11-11. Jadi, teman-teman di bagian seller center di promosi ini harus sering-sering dilihat. Kenapa? Karena sering banget ada undangan-undangan seperti ini kayak murah lebay, event 11-11, campaign 12-12 kayak gitu, atau yang angka kembar gitu kan, ini sering banget. Nah, kemudian ini juga ada ini kan ada, kalau yang ini adalah event yang resmi dari Shopee, di mana
harus ada undangan dulu baru kita bisa masukin gitu. Nah kayak gini nih kan, atau iklan ini kan ada ikut promo resmi dari Shopee ya, nanti label-labelnya dari Shopee. Nah ini kemudian ada flash sale Shopee juga, ini juga pernah saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Kemudian ada promo voucher. Nah ini kalau misal kita klik ya di bagian sini ya kan, di promo Shopee. Nah ini kelihatan undangan-undangan yang dari Shopee. Nah ada yang nunggu konfirmasi, kemudian ada yang ini kan kita lihat ya, ada ini semua, ada yang diundang apa aja, kemudian ada yang dinominasikan apa aja. Nah kita lihat yang di bagian semuanya. Nah ini kan ada ya kan, nominasikan sekarang, nominasikan sekarang, nominasikan sekarang. Ini adalah undangan-undangan dari Shopee. Nah ini semua kita kalau bisa kita ikutin gitu ya, promosi-promosi yang ada di marketplace itu gitu kan, supaya meningkatkan performa toko kita dan meningkatkan penjualan di toko kita. Nah, kemudian ada juga fitur promosi yang disediakan Shopee, tapi ini adalah dari si seller sendiri atau dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama ada voucher toko, kemudian ada promo toko. Kalau promo toko ini adalah diskon yang kayak harga coret. Kemudian ada combo hemat, koin penjual, flash sale toko saya, paket diskon, dan promo ongkir. Gitu. Nah, ini juga ada semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, fitur selanjutnya itu ada yang bagian keuangan. Di sini ada penghasilan saya, saldo, dan ini sebagainya. Nah, ini juga ada seller mentions, di mana kalau misalnya kita ada nih kayak hadiah-hadiah menarik yang dari Shopee. Nanti tinggal teman-teman ikutin saja. Ini kita hanya mengenal fitur-fitur yang ada di Seller Center supaya teman-teman lebih mengenal, karena ada pertanyaan seperti ini. Ya, jadi ini ya perbedaan antara di Seller Center yang ada di Shopee dengan untuk yang beli di sini. Kita coba cek ya. Kalau yang beli dia tampilannya bakalan seperti ini teman-teman. Nah ini dia ya, bagian tampilan beli itu bakalan seperti ini. Nah kemudian teman-teman di sini ini kan bagian beli. Nah teman-teman di sini juga bisa dilihat ya bagaimana cara kita untuk memperindah toko kita ya. Tadi ada apa yang kayak sellers mission, kemudian program star seller juga ada ya kan, kemudian ada asisten chat, ini semuanya. Nah kemudian di sini teman-teman ada untuk kayak misalnya mau memperbaiki toko kita, kayak ada profil toko, penilaian toko, dekorasi toko, kategori dan sebagainya. Dia nanti tampilannya bakalan seperti ini. Kalau misalnya kita, ini kan ada kategori ya kan, ada kategori ini. Nah ini semuanya adalah kategori yang kita bikin sendiri gitu. Nah kemudian teman-teman di sini coba kita lihat ya, kalau misalnya di kategori ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya, teman-teman nanti bisa cek aja. Nah ini kalau misalnya kita cek ya untuk yang kita cek dulu. Nah ini yang untuk kategori toko saya. Kemudian ini untuk yang dekorasi toko. Ya ini tampilan-tampilan yang ada di Seller Center melalui desktop di Shopee. Nah ini teman-teman kita akan bahas atau mengenal Seller Center dari aplikasi yang ada di HP. Yang pertama itu ada Shopee. Nah kalau kita klik di sini, ketika kita buka, ini adalah tampilan utama untuk kita beli. Ya ini adalah Shopee beli. Kemudian kalau kita mau ke Shopee seller ya atau seller centernya kita tinggal klik bagian toko saya. Nah di sini teman-teman bisa ngelihat ya, ada yang namanya produk saya, tambah produk, kemudian ada di sini jasa kirim saya juga bisa diedit di sini. Sama, semuanya hampir sama kayak di Seller Center tadi yang ada di desktop, hampir sama semuanya. Cuman kan kalau kita ngedit gitu kan lebih enak pakai Seller Center yang di desktop gitu ya kan. Nah promosi juga di sini ada paket diskon, semuanya ada lengkap banget, sama persis. Nah itu ya bedanya. Ini untuk tampilan dari aplikasi. Kemudian kita akan ke Tokopedia. Ini saya bilang tadi yang membedakan ya. Ini ada Tokopedia buyer, ini ada Tokopedia seller. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya Tokopedia buyer itu seperti apa. Jadi kayak gini. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video pengenalan tentang marketplace hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jika teman-teman suka, silakan like, kemudian share video ini, kemudian komen atau tanya pengen video apa selanjutnya, karena ini videonya juga berdasarkan pertanyaan. Saya Qonitah Az-Zahra pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.